Oke, baik. Selamat pagi semuanya teman-teman. Hari ini di hari Kamis tanggal 28 Oktober ya, 2021 kita masuk di pertemuan ke-6 mata kuliah dasar pemrograman. Nah, untuk topik di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang percabangan lanjutan, yaitu nested if dan juga switch case pada C++. Nah, untuk capaian pembelajaran di pertemuan ke-6 ini, nanti teman-teman setelah belajar dengan saya, akan dapat mengenal bentuk-bentuk percabangan, nested if, dan juga switch case. Kemudian nanti teman-teman dapat menggunakan operasi percabangan nested if dalam pembuatan program di C++. Kemudian nanti teman-teman dapat menggunakan percabangan dengan switch case pada program C++. Dan nanti teman-teman bisa menentukan operasi percabangan apa yang akan digunakan ketika nanti membuat yang namanya program-program sederhana. Kita akan membahas ya sedikit tentang yang namanya lanjutan dari percabangan yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Penyeleksian kondisi digunakan untuk mengarahkan perjalanan suatu proses. Percabangan if sendiri merupakan sebuah pemilihan statement yang akan dieksekusi berdasarkan suatu kondisi. Jadi kondisi ini nanti tidak hanya satu yang akan kita pelajari di sini, tapi kondisinya itu nanti lebih dari satu, atau syaratnya itu nanti ada lebih dari satu. Jadi nanti ada yang namanya kondisi di dalam kondisi. Itu maksudnya, ya. Kita mulai dari yang namanya nested if atau if di dalam if, atau biasa disebut dengan if bersarang, yaitu merupakan percabangan if dengan struktur yang lebih kompleks, di mana di dalam sebuah pernyataan if terdapat pernyataan if lainnya. Atau dengan kata lain, ada kondisi if di dalam if. Seperti itu, ya. Nah, mungkin kalian bingung, kok if di dalam if gitu, ya. Jadi nanti ada if, syaratnya apa? Nah, kemudian di dalamnya ada lagi syarat yang berikutnya untuk dilakukan yang namanya pemilihan. Strukturnya bisa kita lihat seperti ini, kawan-kawan, ya. Perhatikan. If kondisi 1. Kalau dalam if majemuk kemarin yang sudah kita pelajari, setelah if kondisi 1 ini terpenuhi, maka statementnya akan dicetak. Jika kondisi 1 tidak terpenuhi, maka langsung ke kondisi berikutnya. Kondisi berikutnya tidak terpenuhi, masuk lagi ke kondisi berikutnya sampai N. Nah, kalau di nested if ini, dia memiliki ada yang namanya beberapa syarat dalam satu kondisi. Perhatikan. If kondisi 1. Jika kondisi 1A, ada lagi di sini. Ya. Jika terpenuhi, statementnya apa? Di luar dari kondisi 1A, ada lagi kondisi yang lain, namanya kondisi 1B. Statementnya apa? Ya. Nah, di luar semua kondisi ini, maka nanti ada statement lain. Makanya nanti akan dibungkus dengan yang namanya kurawal buka, kurawal tutup. Jadi ada aturan dalam penulisan yang namanya strukturnya. Ketika nanti semua kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke dalam kondisi yang berikutnya. Di dalam kondisi yang berikutnya juga ada syarat, maka nanti ketika syarat ini juga tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke kondisi yang berikutnya lagi. Ya, sampai ditemukan kondisi yang diinginkan untuk dieksekusi dan dicetak ke layar, ya. Nah, kalau dalam bentuk flowchart teman-teman bisa lihat ya, ini mulai syaratnya jika benar, ya, ada syarat lain jika benar, statementnya apa, ya. Nah, di sini ada syarat jika salah, dia juga akan mengeluarkan yang namanya perintah, ya, else yang tadi. Nah, kemudian kalau syarat ini salah, maka dia akan masuk ke syarat yang berikutnya. Jika syarat yang berikutnya salah, maka dia akan masuk ke syarat berikutnya. Jika syarat berikutnya juga salah, maka akan dikeluarkan yang namanya statement atau perintah di sini. Ya, jadi flow-nya seperti itu. Kita akan lihat bagaimana penggunaan if bersarang ini di dalam program.
Ya, saya harap teman-teman bisa mengikuti. Ya, terutama yang baru join. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, kawan-kawan. Bisa ya diikutin ya? Bisa, Pak. Oke. Perhatikan. Contoh di sini adalah suatu perusahaan menjual pakaian dengan ketentuan sebagai berikut. Ingat, kita lihat dulu case-nya. Jika kode bajunya 1, ini tadi, berarti ini adalah kondisi yang pertama, ya. Namanya adalah di sini untuk percabangannya atau syaratnya adalah kode baju. Jika kode bajunya 1, maka merek bajunya adalah XYZ. Ini perintah. Nah, di sini ada syarat lagi dengan ukuran S, maka harganya 45.000. Selain ukuran baju S, maka harganya 60.000. Ya, sekarang saya tanya, yang mana di sini yang merupakan syarat pada kondisi 1A ini? Ya, ini kondisi 1, apa aja syaratnya yang ada di sini? Coba, Demas. Syaratnya ini, Pak. Ukurannya, Pak. Ukuran bajunya. Oke, ini satu. Satu lagi? Satu lagi kan kalau ukuran baju S harganya 45.000. Nah, syarat keduanya selain ukuran S, dia nanti ada perintahnya lagi dia. Oke. Nah, selain ukuran S ini perintahnya. Jadi di sini nanti ada yang namanya kondisi yang harus dipenuhi, yaitu kondisi yang pertama adalah kode baju, kondisi yang kedua adalah ini ukuran, gitu ya. Nah, kemudian kalau satu blok di kondisi pertama ini tidak terpenuhi, maka dia akan mencari blok yang kedua. Sehingga ketika kita sudah tulis kode programnya di C++ dan kita melakukan yang namanya eksekusi, maka akan muncul ya form hasil cetaknya di layar seperti ini. Program memilih baju, masukkan kode baju, kodenya adalah 1 atau 2. Kita masukkan di sini 1. Ukuran bajunya adalah M. Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dulu ya untuk yang namanya program memilih baju tadi. Nih. Kita akan lihat namanya di sini adalah program memilih baju ya, memilih baju. Nah, perhatikan kawan-kawan. Yang pertama adalah kita membutuhkan yang namanya variabel, yaitu adalah kode dan juga ukuran. String merek ya. Nah, di sini ada yang namanya harga. Nah, kita buat headernya program memilih baju ya. Ini hanya header saja. Masukkan kode baju ya, kodenya 12, cin kode, ukurannya adalah ukuran. Nah, syarat percabangannya di sini ya. Jika ini perhatikan, jika kode sama dengan 1, ini syarat yang pertama, mereknya adalah XYZ. Ini statement. Jika ukurannya S atau ukurannya sama dengan S kecil, ini syarat 1A. Maka harganya 45.000. Ini statementnya. Kemudian di luar dari ukuran S, maka harganya 60.000. Ya, baru ditutup dengan kurawal. Nah, jadi satu blok ini teman-teman harus ditutup dengan kurawal. Ya. Tapi nanti jika ada lagi syarat di sini, statement, ada statement tambahan di sini, ini kan karena statementnya 1 baris. Kalau statementnya 2 baris, teman-teman harus pakai di sini yang namanya kurung kurawal untuk menutup. Oke? Nah, kalau satu blok ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk lagi ke blok berikutnya. Ini syarat yang kedua. Ya. Nah, sekarang kita akan coba run. Oke, sekarang kita lihat ya. Masukkan kode baju. Kodenya adalah 1. Ukurannya adalah S. Nah, merek bajunya adalah XYZ, harga bajunya adalah 45.000. Kita cek. Ya, harganya adalah 45.000. Ini kode satunya. Oke. Ini adalah bagaimana cara kita untuk membuat program sederhana dengan adanya beberapa syarat-syarat di dalam satu kondisi yang harus dipenuhi. Ya, saya harap ini teman-teman bisa paham. Sekarang kita akan masuk ke contoh berikutnya,
ya. Contoh berikutnya ini adalah contoh pengembangan dari apa yang sudah kita lakukan barusan. Nah, Meta Fashion merupakan perusahaan pakaian yang menjual pakaian dengan ketentuan sebagai berikut. Jika kode bajunya 1, maka merek bajunya adalah Alpha. Dengan ukuran S, harganya 100.000. Jika ukuran bajunya M, maka harganya 150.000. Selain itu harganya 200.000. Nah, ini tadi sudah kita selesaikan ya di pengembangan programnya. Cuman baru sampai kepada yang namanya baru kepada sampai pemilihannya. Nah, sekarang kalau dari kasus ini kita kembangkan jadi supaya lebih detail, ada juga yang namanya transaksi di dalamnya, maka kita akan mengembangkan programnya seperti ini. Ingat, kodenya adalah 4 ya. Kodenya 4, ini adalah kondisinya. Nah, nanti untuk syarat-syaratnya ada di dalamnya. Output dari yang dihasilkan program tersebut bisa kita lihat seperti ini. Ya, outputnya simple. Sederhana outputnya, ya. Nulis programnya yang ribet. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi teman-teman. Bagaimana cara menuliskan kode program ya sesuai dengan kasus yang diberikan. Oke, baik. Nah, untuk menyelesaikan program penjualan baju tersebut, teman-teman harus mempunyai yang namanya beberapa variabel ya. Nah, ini sebenarnya variabel tambahan. Karena tadi di slide-nya itu tidak ada dibuatkan harus menggunakan yang namanya transaksi. Cukup hanya sampai pada program pemilihannya saja. Kodenya apa, ukurannya apa, harganya berapa. Nah, sekarang kita kembangkan program tersebut supaya ada yang namanya transaksi sehingga menjadi yang namanya program penjualan. Ya. Kita perbesar sedikit. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita akan menentukan yang namanya variabel harga, banyak, bayar, total, uang kembali, dan uang bayar, dan PPN. Kemudian kode baju untuk tipe data karakter, mat ini adalah masih ada lagi yang tadi untuk menampung karakter Y dan T, ya atau tidak. Ya. Nah, string untuk merek dan ukuran. Nah, atas ini adalah label, ya. Ini adalah label, ya. Ini adalah membersihkan layar. Jadi kalau kalian menggunakan yang namanya sistem CLS, sistem clean screen, ini untuk file headernya adalah Conio, ya. Kita harus buat yang namanya conio.h, file header. Jangan salah. Jadi nggak cukup hanya IOStream saja. Ya, kita harus inputkan yang namanya conio.h. Nah, ini adalah headernya. Nah, sekarang kita buat fungsi inputnya dulu. Inputnya yang paling atas itu apa? Kenapa? Conio.h-nya, yang conio.h. Di atas, ya. Itu kita buat di atas nanti. Setelah include IOStream, baru include conio.h gitu. Ya. Oke, Pak. Ya, ini adalah tambahan untuk file header library-nya supaya nanti sistem CLS ini bisa dikerjakan. Nah, sekarang kita buat fungsi inputnya, cout input kode baju. Kodenya adalah 1 sampai 4. In kode baju. Nah, ini untuk memasukkan ukuran baju dan untuk memasukkan banyak beli. Anggap ini layaknya seperti program yang ada di Indomaret, ya. Yang kita lagi di depan kasir. Nah, programnya adalah, perhatikan, untuk aturan percabangannya. Jika kode bajunya 1, mereknya adalah Alpha. Jika ukurannya S, harganya 100.000. Else if ukurannya M, harganya 150.000. Di luar dari itu harganya 200.000. Jadi kalau banyak ukuran, tinggal tambahkan aja else if. Sudah, ya. Sekarang masuk lagi, ini satu blok. Ingat, ini satu blok. Ya. Kemudian masuk lagi ke kondisi yang kedua. Ini adalah kondisi pertama. Kondisi pertama, ya. Ini adalah syarat-syaratnya, ya. Jadi syarat-syarat yang ada di kondisi pertama. Ini adalah kondisi yang kedua.
kondisi 2. Ya. Kalau ini kondisi pertama, ini adalah syarat 1A. Ini syarat 2A. Ya. Syarat 2A. Oke? Jadi ada if di dalam if. Di sini sudah ada if, di dalam if ini ada lagi if. Nah, itu maksudnya. Nested if. Nah, kemudian ini kondisi baju yang kode baju yang kedua, ini kondisi kedua, dan ini adalah kondisi yang ketiga. Sudah. Ini adalah kondisi yang keempat. Nah, sudah selesai sampai situ. Nah, kita buat untuk fungsi cetak di sini, yaitu adalah merek baju dan harga baju, dicetak dulu. Sep, selesai. Kemudian kita akan buat di sini fungsi transaksi. Ini sebenarnya hanya tambahan. Ya, kalau tadi programnya hanya sampai di sini, program yang pertama, yang tadi pemilihan baju, nah kita coba kembangkan untuk membuat yang namanya fungsi transaksinya. Nah, fungsi transaksi ini apa aja yang akan kita tampilkan nanti? Yang pertama di sini ada yang namanya detail harga. Ini adalah untuk header transaksinya. Bayar sama dengan harga kali banyak. Si out pembayaran. Jadi pembayaran ini nanti hasil dari rumus aritmatika yang ada di sini, ya, rumus bayar. Jadi pembayaran ini nanti dia dirumuskan dulu. Sudah. Kemudian di sini ada PPN dan juga total. Sehingga PPN-nya adalah 0,1 kali bayar. Nanti PPN maka akan dikeluarkan. Total bayar, ini total bayar, itu bayar tambah PPN. Nanti akan dicetak lagi. Kemudian uang bayar, ya, uang bayar adalah uang yang kita inputkan, yang kita kasih gitu. Ini namanya uang bayar. Makanya menggunakan yang namanya SIIN. Nah, untuk uang kembali, rumusnya adalah uang bayar dikurang total. Sehingga uang kembalinya adalah uang kembali. Nah, ini adalah fungsi jika kita ingin melakukan transaksi lagi. Yang ini. Jadi ketika kita, apakah Anda mau input lagi? Ya atau tidak? Ya. Nah, fungsi mat di sini sebenarnya ini hanya variabel saja. Bisa aja diganti dengan variabel yang lain. Atau ya gitu ya, atau apa namanya, no atau apa gitu. Ini hanya variabel saja. Jadi ini tidak ada yang namanya ketentuan atau konstanta. Nah, jika MAD sama dengan Y besar atau Y kecil, maka nanti go to label. Ya, sistem akan kembali ke atas. Ke atas mana? Ke atas ini. Nih. Ke atas ini, ke program ini. Dia akan kembali ke situ. Jika tidak, ya, jika tidak maka sistemnya akan selesai sampai di sini. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita coba run, ya, kita coba jalankan. Sorry. Oke, nah, input kode baju, kodenya kode 3, ya. Masukkan ukurannya ukuran L. Jumlah belinya 3. Nah, anggap ini lagi di depan kasir pembayaran. Nah, merek bajunya Epsilon, harga bajunya 250.000. Ditanya sama itunya, pembelinya, berapa totalnya? Totalnya adalah 825.000. Nah, dia siapkan duit 830.000. Enter. Kembalinya 5.000, kasih ke dia. Udah. Nah, setelah dikasih di belakangnya ada lagi pembeli. Apakah mau input lagi ya atau tidak? Ya. Ini fungsi MAD tadi. Enter dia. Nah, ini fungsi clean screen-nya, sistem CLS. Maka dia kembali lagi ke program awal gitu loh. Ke output yang awal. Input kode baju. Kita input lagi kodenya. 2, ya. Ukuran bajunya adalah S. Jumlah belinya 10.
merek bajunya adalah Zeta, berapa total bayarnya? Total bayarnya adalah 1.100.000. Nah, dia bayar 1.100.000. Enter. Uang kembalinya 0. Apakah Anda mau input lagi? Ya atau tidak? Nggak ada lagi pembeli. Mau istirahat dulu? Tidak. Nah, udah. Terima kasih telah ke counter kami. Udah selesai. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, sekarang kita masuk lagi kepada yang namanya operasi percabangan yang berikutnya. Nah, ada operasi penyeleksi kondisi atau percabangan yang berikutnya, namanya adalah switch case. Apa itu switch case? Switch case ini adalah pernyataan yang digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan pernyataan. Berdasarkan nilai dari sebuah ungkapan dan nilai penyeleksi. Hal ini dapat dikatakan sebagai pilihan berganda. Nah, jadi bentuk umumnya seperti ini, teman-teman. Lihat, switch, ekspresinya boleh integer, boleh karakter. Buka kurawal, case konstanta 1, perintahnya apa? Break. Case konstanta 2, perintahnya apa? Break. Case lagi, break. Default, baru perintah-perintahnya apa. Ini bentuk umumnya. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat di flowchart-nya seperti apa. Ungkapan dapat berupa ungkapan atau konstanta atau variabel. Pernyataan di atas dapat digambarkan dalam bentuk diagram alir seperti berikut ini. Yang ini tadi maksudnya, ya. Kita akan coba terjemahkan ke dalam yang namanya diagram alir. Perhatikan. Ungkapan sama dengan ungkapan 1. Jika benar, pernyataannya apa? Break. Jika salah ungkapan yang pertama, maka akan masuk ke ungkapan yang kedua. Ya. Jika salah, maka masuk ke ungkapan berikutnya. Jika salah ke ungkapan berikutnya, jika salah ke ungkapan berikutnya, sampai nanti ketemu. Nah, apa fungsi break di sini? Fungsi break di sini adalah untuk menghentikan program. Nah, contohnya di sini sederhana sekali, teman-teman ya. Program pemilihan alat. Char kode. Cout masukkan kode barang, yaitu A sampai C. In kode. Nah, sebagai pengganti dari if yang biasa kita gunakan, ya, pertanyaannya, ini bisa nggak kita gunakan, atau ini bisa nggak kita selesaikan dengan menggunakan if else? Ya bisa sekali, nggak masalah gitu. Tapi ini bisa nggak kita gunakan dengan case, switch case? Ya bisa juga. Makanya ada beberapa yang namanya operasi penyeleksi kondisi yang kita pelajarin. Tujuannya adalah supaya teman-teman nanti bisa memilih metode apa yang akan digunakan ketika diberikan ada yang namanya studi kasus ya, untuk menyelesaikan membuat program sederhana. Jadi kalian nanti bisa menentukan operasi percabangan yang seperti apa yang akan digunakan. Oke, baik teman-teman. Nah, ini contoh kecil ya, contoh sederhana bagaimana penerapan yang namanya switch case ya pada pemilihan barang ya. Nah, char kode, masukkan kode barang, in kode, switch kodenya apa? Case A besar, case A kecil ya, cout alat-alat olahraga. Nah, sekarang kita run yang sederhana dulu. Kita pilih contohnya adalah B. Nah, dia alat elektronik. Sudah. Sekarang kita lanjut. Ya. Kalau tadi saya sudah memberikan beberapa contoh, baik dengan menggunakan yang namanya nested if, dan juga menggunakan switch case. Nah, teman-teman di sini ada latihan praktikum yang harus diselesaikan, yang harus dibuat. Ya. Buatlah program seperti output pada gambar di bawah ini dengan menggunakan switch case. Ketentuannya apa untuk mengerjakan ini? Ketentuannya adalah kalau kode kamarnya A, tipenya adalah anggrek, harganya 300.000. Kalau kodenya B, tipenya adalah bougainville, harganya 250. Kalau kode kamarnya C,
tipe kamarnya adalah mawar, harga kamarnya adalah 200.000. Ya, ketentuannya di sini ada untuk operasi aritmatikanya. Jika lama menginap lebih dari 7 hari, dapat bonus souvenir payung cantik. Total sama dengan jumlah kali harga, PPN 10.000, total sewa, total tambah PPN, uang kembali, uang bayar kurang total sewa. Teman-teman nanti bisa lihat di slide yang ada sudah saya buatkan untuk detail transaksinya. Oke, baik teman-teman, dari apa yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau jelas enggak kira-kira? Jelas, Pak. Ya. Oke, jadi nanti teman-teman akan menyelesaikan ini ya, menyelesaikan output yang saya buat, ditulis dalam kode program, nanti disubmit di psikologi hasil untuk output dan juga kode programnya. Itu saja, terima kasih, selamat pagi. Jangan keluar dulu, kita foto dulu. Oke, kita foto dulu, 1, 2, 3, ya Asna ya, Arif, 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman, untuk menyelesaikan praktikum yang tadi saya instruksikan di slide pembelajaran, teman-teman nanti bisa mengikuti ya, seperti kode program yang sudah saya tuliskan di sini. Nanti teman-teman tentukan dulu variabel dan tipe datanya, ini untuk membuat label, dan ini untuk membuat fungsi inputan. Kemudian ini adalah ungkapannya, ungkapan yang case A, ini case B-nya, kemudian nanti buat untuk case untuk yang kamar M. Selanjutnya teman-teman nanti bisa membuat yang namanya fungsi transaksi yang ada di sini. Ya. Oke. Saya ulang lagi dari atas. Oke, sampai sini. Nah, sekarang kita coba run. Oke, nama penyewanya adalah Koko. Kodenya adalah A. Lama menginapnya 2 hari. Nah, maka fungsi transaksinya akan muncul. Untuk uang bayar adalah 610.000. Nah, kalau kita ingin melakukan transaksi lagi, kita inputkan saja ya. Kalau tidak, berarti keluar. Selesai. Ya, itu saja. Semoga bisa membantu. Terima kasih.